Guys, menghabiskan waktu 3 jam di bioskop, tentu kalian mengharapkan kepuasan menonton kan? Lalu bagaimana kalau kalian ternyata di menit terakhir tidak mendapatkan kepuasan tersebut? Apakah kalian akan mengutuk sutradaranya atau membakar bioskop sekalian? Kalau Mimin sih lebih kesayang saja sama duitnya ya. Nah, berikut ini ada beberapa film Bollywood yang sukses besar, tapi faktanya endingnya tidak begitu baik, tidak sesuai dengan ekspektasi. Baik itu Doom 1, Doom 2, Doom 3, semuanya adalah film yang bikin emosi. Tiga film ini kalau dilihat dari sisi terbalik, mereka menggambarkan betapa mudahnya inspektur polisi dipermainkan oleh penjahat. Doom memiliki cerita lebih ke arah yang mengagungkan penjahat. Dan semua film hanya berakhir dengan dialog-dialog omong kosong antara kejahatan dan polisi. Apa yang bikin lebih emosi di sini bahwa penjahat selalu lolos di akhir cerita film. Lalu untuk apa kita menghabiskan waktu 3 jam melihat polisi kejar penjahat tapi tidak ditangkap kan? Ya, kami semua terhibur karena aksinya dan tidak sadar telah menghina para inspektur polisi. Katanya hidup sekali, mati sekali, menikah sekali dan cinta hanya sekali. Itu salah satu perkataan buaya barangkali ya guys. Kuch kuch hota hai, mungkin terlalu cepat untuk seseorang bisa mengatakan menikah hanya sekali. Soalnya mata lelaki selalu terpana kepada wanita-wanita cantik. Rahul cinta kepada Tina karena dia cantik. Rahul jatuh cinta lagi kepada Anjali karena ia berubah cantik. Wah, ini benar bullshit sih guys. Dan Aman, ia harusnya membonyok muka Rahul karena mempermalukannya depan semua orang. Merebut tunangannya, menusuknya dari belakang dan mungkin itu sedikit membuatnya trauma. Ending yang bahagia buat Rahul dan Anjali, tapi Aman memiliki cerita yang cacat. Memilih melepaskan tunangannya dan turut bahagia. Student of the Year harusnya disebut sebagai film kekanak-kanakan. Kisah dua anak manja kaya, broken home dan satu anak miskin yang juga punya keluarga berantakan. Masuk di tempat kuliahan yang sama dan bersaing menjadi juara mahasiswa tahun ini. Tidak ada yang cukup berat dipertontonkan di sini, kecuali kisah cinta anak-anak remaja. Endingnya sangat menganjingkan, pacarmu mengkhianatimu dengan temanmu sendiri. Dan pacarmu beneran diperistri oleh temanmu sendiri. Lalu kembali bertemu di masa depan, dibiarkan berkelahi dan kembali mengikhlaskan yang sudah terjadi. Persetan dengan jalan ceritanya. Apakah ketampanan benar bisa mempermudah hidup seseorang ya guys, ketimbang uang? Kenapa sih Salman Khan harus menderita karena cinta di setiap detik kehidupannya di dunia ini? Entah itu di film, di dunia nyata cintanya selalu direbut orang. Setelah Kuch Kuch Hota Hai, blockbuster lainnya Hum Dil De Chuke Sanam punya ending yang bisa bikin darting. Ya, suami memang layaknya dituhankan guys, tapi kenapa setelah sekian lama baru si istri tersadar ya? Si istri bahkan merindukan kekasihnya, ingin bertemu dengannya dan pergi bersamanya semasa ia tinggal bersama suaminya. Dan Ajay adalah suami yang bodoh, mendukung istri terpaksanya untuk kembali ke kekasihnya. Kenapa tidak dari awal ya kan? Apa iya ada wanita yang bisa sesabar Priti dari Kabir Singh? Kalau ada guys, coba dong kirimkan Salman satu ya. Priti dari Kabir Singh mungkin adalah wanita paling bodoh di dunia. Cintanya kepada Kabir si preman jenius ini mengalahkan semuanya. Ditampar, dimaki, dikasari bahkan diacuhkan oleh si Kabir. Apa endingnya guys? Mereka putus dan si Priti menikah dengan pria lain. Si Priti ini lalu hamil dari suaminya, lalu Kabir Singh datang mengemis cinta Priti kembali. Awalnya Priti menolak tapi akhirnya mereka bersatu. Ending yang bahagia, tapi siapa yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya kalau itu nyata?
Mani Karnika adalah film yang memenangkan Kanggena Ranaut 1 penghargaan nasional. Sesuai judulnya, film ini bercerita tentang pejuang kemerdekaan India, seorang wanita bernama Rani Lakshmibai. Karena latar belakang film melawan penjajah Inggris di India, kita berharap akan ada perang hebat antara Rani Lakshmibai dengan pemimpin Inggris. Tapi sepanjang film hanya menceritakan penderitaan seorang pejuang kemerdekaan ini. Endingnya cukup menggantung. Bagi kita yang tidak tahu kisah Lakshmibai, kita tidak akan paham apakah Lakshmi tewas karena membakar dirinya di akhir film. Apakah Raja Inggris menang, ataukah Rani berhasil menghantam mundur para penjajah Inggris itu? Itu yang harus diperjelas ya Kanggena. Terlepas dari kisah inspiratif dan paling menyedihkannya film Asyiki 2, film ini tidak patut ditiru oleh anak-anak remaja. Rahul adalah pria paling pengecut digambarkan dalam film ini. Ia adalah orang yang tidak bisa mengatasi kegagalannya. Sepertinya setan benar menguasai diri Rahul ya guys. Tiba pada akhirnya, kita semua ditipu termasuk pacarnya Arohi kalau si Rahul akan berubah. Kita berharap akan ada ending yang bahagia, Rahul Arohi kembali menjadi superstar. Tapi Rahul memilih untuk menceburkan dirinya ke dalam air. Mungkin ia meninggal atau juga ia memalsukan kematiannya untuk memulai kembali karirnya tanpa Arohi. Scene terakhir ini cukup membingungkan. Pelaku selingkuh harusnya tidak mendapatkan ending yang bahagia. Tapi di Kabi Alfidana Kehena, para pelaku selingkuh ini mendapatkan cinta mereka yang merusak kehidupan orang lain itu. Dialog paling terkenalnya, bagaimana kalau aku mendapatkan cintaku setelah menikah? Ya jawabannya simple sih guys, jangan menikah kalau memang ragu menjalaninya. Terkhusus di film ini, Maya menikahi sahabatnya sendiri. Logikanya sahabat tidak akan pernah menikahi sahabatnya kalau ia tidak cinta. Karena konteksnya tidak ada paksaan, harusnya Maya membantu sahabatnya mencari cinta sejatinya daripada menikahinya dengan paksa. Dan Ria bersama Dev, katanya mereka saling menyukai sejak masa-masa kuliah. Sampai akhirnya si Dev selingkuh karena ada kesempatan dan kegagalannya. Tidak heran mengapa film ini walaupun sangat menarik, tapi juga sangat kontroversial. Satu ending yang sangat bahagia untuk film Ye Jawani Hai Diwani. Itulah mungkin beberapa orang tua bilang, jangan pernah mendekati cinta ya guys, soalnya itu akan menghalangimu untuk mengejar impianmu. Seharusnya cinta kalian cari setelah kesuksesan kalian dan pernikahan adalah yang tepat. Bani membatalkan cita-citanya berangkat ke Paris sebagai fotografer handal. Hanya karena ia tidak ingin kekasih yang ditinggalinya menikah dengan orang lain nanti di masa depan. Sepertinya cerita ini tidak percaya pada jodoh di tangan Tuhan ya. Itulah guys beberapa film India sukses tapi tidak memiliki ending yang cukup baik. Sebagai hiburan okelah kita bisa terima, tapi di kenyataan itu tentu sulit dijalankan.